Jadi kalau miftah itu kan filosofinya dari bahasa Arab artinya kunci atau pembuka. Loh kok anak saya kurang satu ya kemana? Halo Mipta, boleh cerita kakak mau bacakan profil ya, profil singkat dari Mipta. Boleh. Namanya Mipta Oh, Oksamanika. nah, iya bener. Umurnya 26 tahun pada tahun 2021 nanti ya. Ini kan namanya susah banget ini disebutin. Sampai salah tadi kan nyebutin itu. Emang Ya. gimana sih sejarah namanya itu kok bisa namanya Oksa itu artinya ada mengandung arti atau gimana gitu. Heeh. Jadi kalau miftah itu kan filosofinya dari bahasa Arab artinya kunci atau pembuka. Oh iya, iya. Nah, nah kalau Oksamanika itu diambil dari nama keluarga. Kalau oknya itu Oktober, bulan kelahiran, Oh, sama nikahnya itu nama ayah, hmm. nama ayah, nama kakek dari pihak ayah, nama Hmm. ibu dan K-nya itu nama kakek dari pihak ibu. Oh, berarti berarti kompilasi ya, Iya, kompilasi. penggabungan banyak makna Mm-mm. berarti, banyak sejarahnya namanya berarti ya. Ya. Jadi maksudnya itu pembuka dari keluarga Sagiman dan Kasam kayak gitu. Oh, luar biasa berarti itu kan jadi kunci berarti di keluarga. Jadi Harapannya intinya ini, bisa jadi pembuka. jadi intinya inti berarti di keluarga enggak? Ini kan udah punya pengalaman nih di ngajar di taman Hmm. kanak-kanak. Itu gimana sih rasanya ngajar di taman kanak-kanak itu kan yang notabene itu kan masih anak-anak masih belia gitu. Gimana sih rasanya ngajar anak-anak yang masih kecil kayak gitu? Eh, Pengalamannya kan dari udah hampir 3 tahun ya, dari tahun 2017 sampai 2020 kemarin itu ngajar Mhm. di TK. Mhm. Bener-bener Kak, gimana ya rasanya itu kita ngajarin anak-anak dari yang belum tahu apa-apa sampai dia pas di akhir semester, pas dia mau lulus itu dia udah tahu apa-apa itu rasanya luar biasa bangga sekali Kak. Bener Kak, rasanya itu tuh kayak gimana ya? Nggak bisa diungkapkan kata-kata rasanya tuh kalau lihat anak didik kita yang dulunya nggak tahu apa-apa, Mhm. ketika di akhir itu ada perubahan. Nah, itu yang membuat saya sampai sekarang masih bersyukur masih bisa jadi guru TK. Wih, luar biasa serius, luar biasa nih. Plus nih. Pagi-pagi dapat motivasi nih, sumpah. Luar biasa nih pengalamannya nih. Jadi kalau suka dukanya ngajar di TK itu apa? Dari dukanya dulu ya Kak ya. Wih, dari duka ya. Oke, oke, siap. Dukanya tuh Kak mewakili seluruh guru-guru honorer yang di TK dan PAUD itu ya Kak ya. Oh iya Eh, benar. Gaji kami itu tergantung bayaran orang tua Kak, iuran orang tua, terutama lagi di TK-TK yang swasta. Swasta, oke, iya. Hmm. Jadi itu Hmm. jadi itu tuh tergantung banget sama namanya iuran dari orang tua. Kalau sukanya banyak, Kak. Kita Sukanya lagi banyak ya. sedih, Iya. kalau sukanya tuh ya, misalnya kita lagi galau tuh. Nah, Hmm, datang ke hmm. sekolah lihat anak-anak, ada aja kelakuan mereka tuh yang bisa buat kita ketawa. Oh Dan iya. heeh, udah itu kalau sukanya itu apa ya, kita guru-gurunya selalu terlihat muda, Kak, guru Sombong amat. Nah, udah 30 tetap muda aja berarti ya. karena tiap hari selalu nyanyi kami, Kak. Hmm. Pantas tadi kelihatan umurnya tuh nggak kayak 26, kayak 19 gitu ya kan. Baru tamat SMA. Iya.
Kalau kenakalan-kenakalan gitu, kenakalan anak-anak di TK biasanya apa gitu yang buat kadang-kadang buat kesel gitu kan, buat gurunya kesel gitu. Kan Eh, masih belia mereka. mm-mm. Kalau kenakalan mereka tuh sebenarnya nggak nakal, Kak. Enggak nak. Saya percaya anak-anak tuh nggak ada yang nakal. Iya, saya juga percaya, kakak juga percaya. Cuma mereka itu sering Hmm, salah pengertian aja mungkin ya. salah pengertiannya. Mm-mm. Misalnya kan kalau kita bilang Hmm. jangan naik meja, mereka mereka tuh pasti akan naik meja, Kak. Oh iya iya. Karena ada kata-kata jangan naik meja, mereka nggak denger jangannya, tapi naik mejanya aja yang didengar. Berarti harus diubah berarti. Naik meja Iya, berarti. Naik meja sekarang jadi gitu kan. bukan kayak gini. Ayo turun ya. Nah, berarti Oh, mereka turun oh kayak gitu ya. kayak gitu. Heeh. Jadi kita yang harus merubah mindset kita cara Hmm. mengajarnya kayak gitu kalau menurut Mita. Kalau anak-anak misalnya lari-lari itu tuh memang wajar usia dia kayak gitu, Kak. Iya. Mm. Jadi Kita kita nggak yang memaklumi. kita kan nggak boleh membatasi ekspresi anak-anak kecil itu kan, biar dia lebih berkembang, lebih imajinasinya tersampaikan kan kayak gitu. Namanya dia masih belia kan. Jadi Bener. kalau pengalaman selama 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun ngajar di TK ya dari 2017 kan. Mm. Hal lucu yang nggak bakal dilupakan selama ngajar itu ada nggak? Kan ini ngajar belia nih, pasti banyak hal-hal lucunya. Banyak, Kak. Jadi dulu itu kan ada anak-anak dia baru masuk. Mm-mm. Nah, dia tuh pikirnya tuh kalau kalau sekolah itu orang tuanya ikut kayak gitu, Kak. Oh iya iya iya, betul betul. Jadi orang tuanya pulang dia ikut pulang, Kak. Mm-mm. Yang Miftah kan di kelas, loh kok anak saya kurang satu ya kemana? Rupanya dia tuh ikut pulang sama mamanya, Kak. Mm. Itu sampai sekarang itu baru pertama kali ngajar ya, Kak. Baru Jadi pertama. kaget. Jadi kok anak saya kurang ya di mana balik ini anaknya ini pasti. Jadi cari, Kak. Mm. Itu dari pertama kali tahun pertama ngajar itu yang seru. Nah, habis itu banyak sih yang seru-serunya eh, apa tuh ada anak dia tuh kembar, Kak. Oh iya Muridnya. kembar. Nah. Jadi mungkin ibunya di rumah kan sibuk kerja. Mm. Nah, dia tuh nggak mau pulangnya ikut sama Mifta, Kak. Katanya di rumah sepi, kalau di sekolah itu ada Umi, katanya. Hmm, Jadi iya iya. maunya pulang ke Mifta. Iya, dua-duanya. Jadi kalau pulang itu bawa anak kembar Mifta, Kak. Padahal belum Itu punya sih suami ya kan? belum punya. Jadi Garing! Garing! kembar. Iya iya iya. Mm-mm. Nah, itu banyak sih pengalaman lucu-lucu kalau yang diinget sih itu sampai sekarang. Kalau ngambil PGSD kan banyak teman-teman yang ngambil Mm-mm. PGSD. Kalau yang PGTK ini kan masih jarang gitu. Mm-mm. Alasannya dulu ngambil PGTK itu memang karena cita-cita atau gimana? Nah, dulu itu Miftah mau ngambil PG sejarah, guru PG sejarah, sejarah. mapel ya, mapel Mm. sejarah. Nah, tapi nggak lulus itu Oh, SNPTN. iya iya. Jadi itulah SBMPTN pilihannya itu PGSD dan PG PAUD. Nggak tahu kenapa lulusnya di PG PAUD, ya udah dijalani aja. Ternyata pas masuk pertama kali seru, Kak. Di sana nggak ada laki-laki, cewek semua. Cewek semua yang. Berarti trauma sama laki-laki berarti. Senang sama cewek semua. Hah? Trauma sama Cewek laki-laki berarti. enggak juga lah. Enggak juga Jadi ya. di kelas itu benar-benar cewek semua. Jadi kelama-lamaan, wah ini nih seru. Tiap tiap baru masuk kuliah itu nyanyi dulu. Eh, Pokoknya seneng-seneng dulu kita, nggak ada langsung belajar. Iya ya. Gimana menyiapkan psikologi kita dulu untuk belajar itu jadi ketawa dulu, dibuat seneng. Jadi sampai ke sini itu ya, oh iya kayak gini jadi guru TK itu. Jadi memang
udah di hati tuh ya udah saya mau jadi guru TK kok kayak gitu. Nah, Berarti memang dari kampusnya memang udah diajari ya sebelum masuk kelas itu udah nyanyi. mm-mm, Sama halnya cara dengan di TK juga kan. mm-mm, Sebelum memulai pelajaran kan biasa berdiri dulu nyanyi-nyanyi kan. berdiri, berbaris, Iya. Berarti sapa, salam, senyum. iya. Luar biasa. Berarti guru-guru TK ini apa artis-artis penyanyi nggak sampai berarti ya? Bener Kak, kami itu cita-cita kami mungkin dulunya jadi penyanyi, nggak kesampaian Nggak jadi guru sampai. TK. Oke. Iya sih, iya, iya. Lucu juga ternyata ya, jadi guru TK ini banyak hal-hal yang Iya Kak, menarik, banyak kejadian-kejadian yang lucu gitu kan. iya karena kami tuh kejadiannya ketemu anak-anak Kak. Hmm. Jadi lucu semua. Ya sifat-sifat mereka kan lucu Kak, namanya Iya. anak-anak Hmm. kan. Hmm. Jadi ada aja yang diketawain itu. Iya. Jadi awet muda ya kan, jadi guru TK ini awet muda, Ya nggak stres kita Kak. nggak stres ya. Jadi ini kita kembali lagi ke topik awal kan. Topik awal kita kan bicara tentang gimana sih pengalamannya selama mengikuti seleksi CPNS, gimana Mm-mm. apa keluhan, apa tips yang boleh disampaikan kan. Jadi kalau dari Mita sendiri kemarin waktu dinyatakan lulus CPNS itu gimana perasaan? Kan buka pengumuman lulus CPNS itu jam 1 malam ya. Iya jam 1 ya? Kan iya dikirim di grup itu ada yang pengumuman dikirim di grup itu kan Iya, jam 1 malam itu iya bukanya kan. Mita kan. Jadi Mm. antara sadar dan antara ini mimpi apa tidak ya saya Oh itu iya, kan. antara sadar. Jadi udah kan jam 1 itu oh mimpi nih mungkin saya itu kan. Bangun lagi jam 3. Mimpi ambu bukan ya saya itu nah kan. Jadi Hmm. buka lagi langsung keluar Mita ngetok kamar mama kan. Iya. Ngetok kamar orang tua. Ini, "Ma, ayo lulus." "Hah? Mimpi dak gitu nih." Jadi itu malah kayak mimpi, Kak. Oh, Nah, jadi baru besok pagi baru dilihat pengumuman, oh ya udah lulus, alhamdulillah, seneng kayak gitu, Kak. iyalah. Tapi kan ini kan banyak perjalanan sih sebelum mencapai itu kan banyak perjalanan mulai dari administrasi, SKD dan SKB itu kan. Kalau dari Iya, Kak. Mita sendiri tuh yang paling ditakuti yang bagian mana kan? Yang paling menegangkan, menegangkan lah. Yang mana ya? Semuanya tuh cukup menegangkan kan, Kak. Semuanya. Apalagi SKD. Hmm. SKD itu kan harus melawan berapa ya? 115 orang yang di sekolah Miftah itu yang tes. Jadi 115 bayangkan, ya. eh, Iya iya betul betul. jadi yang Miftah pikiri itu pokoknya usaha yang terbaik aja. Kalau mungkin ada kesempatan Miftah di antara 115 itu, mungkin Miftah bisa jadi yang terbaik kayak gitu. Jadi usaha aja. Nah, jadi pas SKD itu kan kayak, Iya tapi Miftah kan tahun 2017 itu sempat ikut iya Kemenkumham, iya iya nggak lulus. nggak lulus. 2019 ikut Hmm. tes PNS juga 2018 ya, ikut 2018 ya. PNS juga. Hmm. Itu juara nomor 2 Iya. tertinggi Hmm. di Kepahyang. Oh Itu iya. inget nih. Hmm. Nggak lulus karena nggak lulus passing grade di TKP. Nah, Hmm. jadi memang sebelum berangkat SKD itu udah niat kayak gini. Tahun ini kayaknya saya mau lulus di Lebong. Waktu Oh. administrasi awal itu. Iya iya betul ya betul. Heeh. Niatnya pokoknya tahun ini bisa harus lulus di Lebong. Kayak gitu. Jadi Hmm. Mipta waktu berangkat SKD itu udah punya target passing grade-nya enggak kayak tahun ini. Tahun ini Hmm. 103, 102, 100 berapa TKP itu Kak passing Satu dua grade-nya? lima enggak ya? Kalau nggak 125 atau sekitar 120-an lah lebih. Kan. Jadi Mifta nggak passing grade Mifta nggak segitu Kak, tapi Mifta passing grade-nya make yang tahun lalu. Oh. Mifta harus lewat dari angka 100 Iya. yang untuk TKP,
TIU-nya harus lewat dari 100, Iya. TKP-nya harus 143. Jadi niat dari awal segitu. Memang udah Dan diniatkan. semua, Kak. Berarti Miftah ini salah satu orang yang terpilih kan dari 115 yang terbaik dari 115 ya. Alhamdulillah Luar ya. biasa berarti. Bisa menyisihkan 114 orang berarti. Hmm. I am the one, the way your son don't need a gun to get Ya bersyukur, mungkin doa orang tua juga ya, Kak, ya? Iya, pasti. Kalau doa orang tua itu paling paling ampuh. Nah, abis itu pengumuman kan, baru pengumuman. Iya. Ternyata saya nomor 1, Miftah nomor 1. Nah, Hmm, baru lanjut SKB, ternyata Miftah cek tuh. iya. Saingan Miftah itu nomor 2 adik tingkat, yang nomor 3 itu kakak tingkat. Jadi Miftah agak tenang nih SKB. Waktu tes, ya udah jalani aja. Jalan santai. Kalau ditanya metode belajarnya itu gimana sih bisa sampai lulus gitu kan, metode belajar yang pernah dilakukan sama Miftah sendiri gimana? Pertama itu kalau untuk SKD, persiapan SKD ya, Kak, ya. Iya. Kalau SKD itu kan sebenarnya kalau untuk TWK itu kan wawasan kebangsaan kita. Iya, Wawasan betul. kebangsaan kita itu kan udah dipelajari dari SMP, SMA kalau Betul. sejarah. Jadi kita tuh harus review ulang dari pelajaran itu. Kita banyakin aja membaca, jangan membacanya tuh pas sehari sebelum itu tuh nggak bisa, Kak, nggak akan bisa masuk. Tapi persiapkannya itu minimal, kalau Miftah ya, Kak, Iya, iya itu betul. perlu setahun itu. Setahun persiapannya. Belajar dari pengalaman nggak lulus kemarin ke yang kesini kan, Iya, betul ke betul. 2019. Jadi, tahun kemarin soalnya kayak gini, berarti yang kemungkinan tahun depan kayak gini yang keluar. Gitu. Jadi banyak-banyak membaca aja lagi kan, review. Habis itu latihan. Kalau TIU itu latihan bagaimana manajemen waktu kita. Oh, memanage waktu ya berarti intinya. Nah, baru TKP itu bagaimana sih diri kita kan, Kak? Iya, Di betul. tempat kerja kayak gitu. Ingat aja kalau kita di tempat kerja ya gimana kayak gitu. Sebagai yang kerja dan dibutuhkan orang itu gimana kayak gitu. Yang apa namanya yang proporsional lah ibaratnya kan, yang seharusnya. Nah, ketika tes juga SKD itu yang Iya. perlu dikerjakan pertama itu tipsnya ya, Kak, ya. Iya. Kalau Miftah kasih saran ke teman-teman, itu Betul. kerjakan dulu di TKP. Di TKP dulu dikerjai ya. Di awal waktu itu TKP karena kita harus membaca kan. Iya, betul. Nah, baru kerjakan TWK. TWK ya. Setelah TWK selesai, kita TIU baru. Karena TIU itu kan hitung-hitungan. Betul ya. Itu tipsnya kalau Miftah sih. Kalau teman-teman lain nggak tahu Miftah. Nah, kalau SKB itu, Kak, gimana ya? Miftah kemarin juga agak kaget sih dengan soalnya. Karena basic Miftah kan PAUD. Iya, Ketika betul. melihat soalnya ternyata itu tuh di luar ekspektasi. Di luar nalar nggak sih juga? Enggak juga, Kak. Nggak juga ya. Nginget-nginget aja. Bayangkan ya, Kak, Miftah kan PAUD. Tapi Iya. yang dibahas itu masalah anak SMA, Kak. Oh, Penilaian anak SMA. iya ya. Ya, Miftah inget-inget aja, oh penilaian nih kayak gini. Jadi kalau kita memang waktu kuliah dengerin dosen pasti akan ingat itu tuh, Kak, sebenarnya. Oh, kalau materinya kemarin yang SKB-nya itu apa aja sih? Kalau yang untuk PGTK kemarin? Untuk
soal pertama sampai soal 40 itu lebih banyak ke pedagogik gurunya, Kak. Pedagogik ya. Guru. Mm-mm. Guru secara umum. Guru secara umum ya. Iya. Penilaian siswa. Betul. Habis itu undang-undang juga ada beberapa itu Iya. kemarin. Mm-mm. Nah, habis itu kalau 50 sampai 100 itu waktu Mm. SKB Ya. itu lebih ke TK-nya. Ke materi TK-nya. Oh, materi belajar, materi Materi gimana? gurunya. Apa sih yang dikembangkan kalau ini kayak gitu. Oh, jadi udah kalau yang dari soal 5 sampai 100 berarti udah di luar kepala dong, berarti udah 3 tahun kan? Tambah kuliah tahun 7 tahun berarti udah mempelajari. Ya mungkin ya. Mungkin Kalau ya. dihitung-hitungkan dari nilai Mm-mm. SKB kemarin, Mipta 320 berarti 64 soal yang Mipta jawab betul kan? Wih, luar biasa berarti. Berarti udah lebih target berarti kan kalau misalnya 50 ke ini ke 100 baru 60 soal, berarti ada 4 soal yang pedagogik ya, Hmm. yang terjawab betul berarti. 50 yang PAUD terjawab dan Iya. 14 soal pedagogik terjawab. Oke, betul betul. Kalau soal yang paling diingat ada nggak sih yang masih lengket di kepala gitu kan maksudnya? Yang masih lengket di kepala tuh yang PAUD ya, Kak ya? Iya. Ini pertanyaannya kayak gini yang Mipta inget itu tuh. Mm. Hmm, perkembangan motorik halus itu akan dapat dikembangkan melalui metode di bawah ini. Iya. Yang kita jawab itu metode motorik halus itu jawabannya itu D, nggak salah Mipta itu tuh. Mengembangkan dengan kacang hijau yang di kolase. Oh, itu memang betul Masih itu jawaban. iya, Memang itu jawabannya ya. iya, motorik halus itu. Ada nggak soal yang buat nangis kemarin tuh? Begitu nengok soal ini apa sih jawabannya gitu kan? Rasa-rasa mau Ada nangis gitu. Hah? enggak nangis juga enggak, tapi bawaan siapa lah yang buat ini sih saya itu nah kan. Iya betul betul. Pertanyaannya kayak gini, Kak. Anak anak kelas ini itu anak SMA nggak salah itu tuh pertanyaannya tuh. Iya Anak betul. kelas ini mengalami penilaian penurunan nilai katanya. Penurunan nilai. Intinya tuh mereka tuh bisa ada remedial kayak gitu nah, Kak. Oh, itu belum pernah dipelajari gitu ya kan? Belum pernah dipahami gitu kan sebelumnya. Detail. Bukan nggak pernah dipelajari, Kak. Tapi Belum. kan di TK nggak kena remedial, Kak. Oh iya iya detail. Jadi Jadi Mita kaget. Mana aduh di TK remedial kan. iya pula ya kan? Nggak ada remedial ITK tiba-tiba ada pertanyaan gitu rasa-rasa. Kaget Mita, Kak. Ini nih apa? Jadi iya ini aja sih, tebak-tebak aja berarti jawabannya. Tapi nggak tebak-tebak juga, Kak. Iya. Dilihat dulu, dianalisis, dibaca dulu lah. Siapa tahu otaknya kan connect tuh kan. Hmm. Diinget-inget. Iya. Memang itu perbedaan yang udah sarjana sama yang belum sarjana ketika menghadapi masalah dia tuh harus lebih menganalisa kalau yang sarjana kan. Kalau yang di luar sarjana mungkin langsung aja gitu kan, ngapain pusing gitu kan. Sombong amat. Itulah kenapa Mipta juga lulus itu karena Mipta mungkin menganalisa dari 100 soal itu walaupun nggak semua dipelajari mungkin kan. Nah, mungkin itu juga kan. Dilihat. Ada nggak kemarin itu bimbingan atau privat? Kalau Mifta enggak ke privat enggak, tapi lebih ke latihan aja. Kan di BKN apa di CAT BKN itu kan ada kan simulasi. Iya betul. Nah, Mifta lebih banyak latihan di sana. Kalau latihan di CAT BKN itu untuk
time manajemennya Mita. Gimana menyelesaikan waktu 90 menit untuk mengerjakan 100 soal kan? Iya betul. Kalau itu sih otodidak semua, buat catatan. Nih masih ada catatannya Kak. Wih, luar biasa catatan itu. Untuk arsip itu atau untuk kenang-kenangan kan? Untuk temen yang mau minjem. Untuk teman yang mau minjam ya, mungkin mau untuk yang tahun-tahun berikutnya ya kan? Jadi mencatat, udah lihat kan? Misalnya di TWK tuh kan, materi ini pertanyaannya waktu Miftah jawab di CAT tuh kok salah ya kayak gitu kan. Jadi Iya. Miftah cari itu di internet, Miftah catat, Iya. Miftah ringkas. Nah, nanti baru Miftah, oh ini loh pertanyaan ini berarti jawabannya kayak gini, kayak gitu. Kalau ditanya ini pengalaman unik selama pelaksanaan seleksi CPNS kemarin apa yang paling diingat? Yang paling diingat sih waktu SKD, Kak. Kenapa? Kan SKD kemarin itu belum corona kan? Iya, Belum sebelum ada. corona ya betul. Jadi kan itu Miftah itu sebarisan tuh. Nah, samping Miftah ini kok santai nian, kata Miftah tuh Kak. Iya betul. Pikir Miftah dia tuh udah selesai Kak, dia nunduk-nunduk tuh udah selesai. Rupanya pas selesai dia keluar nggak lulus, dia bilang. Lah, kau kok santai-santai, kata Miftah tadi kan. Iya. Ambu tidur tidak bisa jawab katanya. Itu pengalaman buat Miftah ketawa itu Kak. Miftah udah cemas. Tino ini cepet nian ngerjain kayak gitu kan. Iya betul. Iya Kak, kita Iya. kan cemas nengok orang sebelah santai udah bisa itu kan. Pas dia keluar dia ngomong tidak lulus. Orang ambil udah ngerjain, tadi ambu tidur di dalam ruangan katanya. Iya betul. Jadi itu kan jangan ngeliati orang kayak gitu nah kan. Iya. Percaya sama diri kita. Kalau lagi tes ya udah tes kayak gitu nah. Iya, jangan hiraukan orang sih gitu kan. Itu sih. Habis itu apa ya pengalaman uniknya? Paling kemarin waktu SKB tuh terasa sih persaudaraan kayak menurut Miftah kan Kak. Walaupun belum kenal, ada cewek minta tolong sama Miftah, dia udah bawa pensil. Kan disuruh bawa pensil sendiri Iya tuh. betul, bawa sendiri karena corona. Jadi dia langsung nyamperin Miftah, Mbak, ada pensil dah Mbak, katanya kan. Oh ada dua ini kok, ambil lah kata Miftah. Kan tidak mungkin Miftah nak cari orangnya kan, sudah Iya. selesai nanti gara-gara pensil kan. Ya udah ya, mau kasih ya Mbak ya, moga Mbak lulus. Itu sih yang Miftah masih sampai sekarang teringat Kak. Berarti salah satu doa dia tuh terkabul berarti kan? Dia salah satu orang yang mendoakan itu kan? Mungkin itu Kak, itu Miftah Iya. jadi sampai sekarang mungkin ada salah satu doa dari mereka yang Miftah bantu kan. Iya betul. Namanya kita berusaha itu yang penting kita mempersiapkan diri, masalah kita bersaing itu ya bersainglah secara baik dan benar gitu kan. Jadi kalau untuk tanggapannya sendiri untuk penyelenggara gimana sejauh ini? Penyelenggaranya sih sudah mantep lah. Kalau untuk penyelenggaraannya gimana? CPNS itu, penyelenggaraan CPNS untuk tahun 2019 lah. Mulai dari hasilnya gimana? Mungkin 2019 ini cobaan berat lah untuk yang CPNS ya Kak ya, karena kan yang terutama di SKB kemarin kan Kak, kita harus ngeceknya itu lewat YouTube. Tapi Iya, itu betul. sih cara yang apa ya, bagus sih kan, Bagus. semua orang bisa lihat. Jadi Iya. orang tua Miftah aja yang disuruh bisa ngelihat. Miftah tes di Bengkulu nilainya bisa keluar langsung ke tengokan. Tapi agak kurang greget Kak, kalau dulu waktu SKD kan keluar nengok hasil di layar kayak gitu. Nah, Iya. kalau kemarin kurang gregetnya itu sih. Kurang greget ya? Jadinya ayolah mana sih nengok nilainya, jadi nungguin di YouTube dulu Miftah tuh lihat dulu, nge-review ulang lagi kayak gitu. Nah, kalau kemarin kan nengok di layar kan,
oh nomor 2 tertinggi sesi ini, kayak gitu Kak. Ya, itulah mungkin karena faktor keadaan ya kan. Jadi semuanya dikondisikan sesuai dengan keadaan yang ada gitu kan. Tapi kan pelaksanaan kan bersih, transparan, tanpa Nah ada itu yang gimana gitu. memang alhamdulillah ya Kak ya, tahun ini memang benar-benar bersih dan tidak ada kecurangan sama sekali. Mm-mm. Good lah untuk kita semua kan, Iya. kasih plus lah Jadi yang tersaring juga ini orang-orang yang terpilih ya kan. jadinya. Banyak yang terpanggil, cuman sedikit yang terpilih berarti. Iya, bayang Aduh. ibu yang terambil cuma berapa puluh orang kan. Oh iya, salah satunya Mipta nih orang yang terpilih nih ya, dari beberapa orang yang terpanggil. Luar biasa. Close. Ini kan kakak udah record nih dari awal tadi dari awal kita mulai pembicaraan sampai sekarang udah record. Kakak ini mau izin ini sama Mipta ini, mungkin kakak bakal share di grup atau di inilah di YouTube channel kakak gimana? Kira-kira sama Mipta. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah Kak. Tadi Mipta juga sih mau record untuk YouTube Mipta, tapi nantilah Oh, Mipta ada ini ya, ada YouTube ya. ada YouTube. Oke, nanti boleh saling subscribe ya kan, nanti bisa boleh Oke, di sudah share di. subscribe. Oke, siap, siap, siap. Ini thank you banget ini untuk Mipta ini udah meluangkan waktunya kan, walaupun sebentar Oke, mungkin sangat bermanfaat nanti bagi orang ya kan. Kakak doai supaya mm-mm. Mipta juga nanti di tempat baru berhasil, sukses, lancar Amin. pekerjaannya kan, tanpa ada Ya, kendala. Oke, mm-mm. tetap Semoga jaga. tadi bisa bantu teman-teman ya Kak ya. Oke, sih nanti kakak sampai. Oke. Jaga kesehatan ya. Oke Kak, Oke, sip. See you. Thank you. dah Kak. Makasih.